Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kelima untuk mata kuliah analisis penginderaan jauh, ya. Analisis citra penginderaan jauh. Dan materi ini nanti lanjutan dari materi minggu keempat kemarin. Tapi nanti saya singgung sebentar irisannya, ya, irisannya dengan materi sebelumnya. Dan saya tahu juga ya ini kan cukup bisa jadi untuk adik-adik agak ini ya agak berat ya karena ini pas puasa juga ya dan biasanya pagi-pagi seperti ini ngantuk ya. Tapi kalau boleh saya kasih resep ya, sebaiknya kalau adik-adik setelah subuhan itu jangan tidur ya. Ya. Jadi eh, apa kita sibukkan diri kita dengan kegiatan yang apa produktif ya. Misalnya adik-adik mempersiapkan materi, baca-baca materi, baca-baca jurnal, bahkan mungkin mengerjakan tugas gitu ya. Karena kalau ada adik langsung tidur biasanya malah nggak semangat. Dan yang saya amati sering sekali tubuh kita malah jadi lemes. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ya itu tergantung orangnya ya. Kalau saya seperti itu. Jadi mendingan sudah setelah sahur, setelah subuh, sudah nggak usah tidur saja. Itu malah badan lebih nyaman ya. Dan saya amati justru sering sekali di bulan puasa itu kita jadi lebih produktif ya. Pikiran kita kan jadi lebih tenang, nggak macam-macam, mengerjakan sesuatu lebih cepat, lebih taktis ya, sehingga tidak apa apa fokus itu tidak kemana-mana. Oh sebentar, ini ada suara, saya anu dulu ya, saya hold sebentar ya, ini suaranya apa saya tutup pintu dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Baik, itu tadi sedikit hints ya kalau kita ingin apa itu tubuh kita dalam bulan puasa ini tetap apa tetap fit ya. Tapi untuk yang tidak puasa ya, ya mungkin bisa menyesuaikan. Baik, nah kita masuk ke materi. Jadi minggu yang lalu itu saya sampaikan bahwa eh, kita melakukan klasifikasi itu kan disesuaikan ya dengan kondisi citranya. Dan secara garis besar biasanya yang dipakai sebagai patokan itu adalah GSD-nya atau resolusi spasialnya ya. Kira-kira seperti ini, seperti yang kita tulis di sini. Nah, kemudian dari GSD ini kan dibagi dua, low dan medium resolution. Biasanya ada yang menggunakan digital classification yang berbasis Gauss dan ada tambahan biasanya digunakan juga machine learning. Kenapa machine learning? Karena kekuatan machine learning itu adalah kita eh, bisa menghandle data yang raksasa. Selain dari persyaratan mesin learning kan butuh data yang banyak untuk melakukan training ya, training. Nah, kemudian kalau untuk data high atau very high, ya adik-adik bisa lakukan visual atau digital classification. Nah, digital ini kalau adik-adik gunakan pendekatan seperti di low atau medium resolution tidak pas. Ya, kenapa? Karena datanya nggak kaos. Sehingga apa? Pilihannya yang paling optimum ada dua. Ada pakai segmentasi yang dilanjut dengan klasifikasi. Biasanya ini disebut sebagai OBIA, Object Based Image Analysis, atau adik-adik menggunakan machine learning. Bahkan bisa juga menggunakan deep learning. Nah, sering sekali antara OBIA dan machine learning itu sebuah apa ya tahapan yang bisa dikombin untuk meningkatkan hasil. Nah, nanti di bagian belakang akan saya tunjukkan bagaimana
kita bisa mengcombine teknik segmentasi atau teknik OBI ini dengan machine learning. Dan hasilnya sangat promising. Cuma mungkin saya ingatkan ya, teknik ini cukup advance sehingga apa ya, adik-adik perlu kehati-hatian dalam menteri data. Tapi kalau adik-adik sudah berhasil melakukan tahapan ini atau mencapai level ini, ya pasti risetnya atau pekerjaan adik-adik itu sangat bagus. Dan itu ya apa ya, menjadi sebuah modal yang sangat besar kalau adik-adik mau publish di jurnal internasional, terutama yang berindeks Scopus ya. Ya, karena kebanyakan saya lihat-lihat papernya mengarah ke situ ya. Ya, jadi apa ya, probabilitas untuk accepted itu sangat-sangat besar kalau adik-adik sudah menggunakan teknik-teknik tadi. Tapi kalau adik-adik masih berkutat di klasifikasi berbasis Gauss, kemudian visual interpretations, ya, atau ya masih menggunakan pendekatan konvensional, eh, pengamatan saya itu akan sulit untuk bisa tembus di ini ya, publikasi yang prestisius. Ya, kenapa ya? Karena di situ teknologinya sebenarnya kalau kita katakan dengan jujur itu sudah soft, sudah nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Nah, di slide ini kalau ada dilihat ya, itu saya tandai dengan warna biru. Dan ini yang akan kita bahas. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu basic. Kita kembali ke basic penginderaan jauh ya. Kita akan membicarakan tentang segmentasi, khususnya OBIA. Nah, ini adalah ini. Nah, ini simpel kalau ada adik lihat. Jadi, kalau ada adik melakukan klasifikasi itu kan pasti pakai unsur ya. Misalnya yang paling mudah itu pakai rona warna. Kemudian makin ke bawah, ini makin sulit, makin rumit. Ya mungkin kalau yang berpikir otak kita ya, dan adik-adik terapkan untuk visual interpretation ini mudah. Tapi begitu ini diprogram, terus disuruh sebuah algoritma atau sebuah mesin mengerjakannya, itu yang kompleks. Ya, jadi makin ke bawah itu makin sulit, makin kompleks, makin sulit diprogram. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa, tapi kompleks. Kira-kira seperti itu. Nah, selama ini kalau adik-adik menggunakan tadi di slide sebelumnya tadi, yang ini ya, adik-adik menggunakan ini, ya, yang ini ya, itu adik-adik hanya menggunakan ini saja, si rona dan warna saja. Nah, ukuran tekstur, bentuk, dan lain-lainnya itu belum kita libatkan. Kan adik-adik hanya mencari kemiripan pola spektral satu dengan yang lainnya, kemudian dikelompokkan, diklasteringkan. Apakah itu yang supervise atau yang unsupervised? Kan prinsipnya begitu. Tapi dasar pengelompokan itu kan hanya berdasarkan digital numbers, berdasarkan warnanya. Tapi teksturnya, tekstur itu kekasaran ya, kekasaran objek. Misalnya contohnya ya, eh, lapangan rumput, lapangan rumput yang halus ya, itu teksturnya cenderung halus. Atau jalan, jalan aspal ya, itu kan teksturnya halus. Tetapi kalau ada dilihat, misalnya apa ya, eh, tanaman perdu, itu teksturnya agak kasar. Jadi sederhananya tekstur itu permukaan yang bersudut, ya. Ya contoh sederhana ya kulit kita ya. Kulit kita itu kan teksturnya halus. Kenapa? Karena nggak ada sudut-sudutnya. Kira-kira begitu. Nah, ukuran, bentuk, sama-sama teratur memanjang, ya. Tapi yang satu lebarnya sekian, bentuknya kayak apa, itu kan sudah bisa membedakan. Bisa diinterpretasi sebagai, kalau dari ukuran ya, sungai, selokan, ya, atau bahkan jalan.
Tapi kalau jalan harus dikombin dengan unsur lain, misalnya warnanya kan. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau di program adik-adik bayangkan, ya, kan kompleks sekali. Makanya ini disebut di sini makin ke bawah, ini makin kompleks. Dan saya ulang, adik-adik selama ini untuk supervise maupun unsupervised hanya menggunakan yang atas, rona atau warna. Rona atau warna itu sama ya. Nah, bagaimana kalau yang lainnya? Nah, inilah peran dari si Obia ini nanti akan melibatkan satu atau beberapa dari unsur sekunder atau bahkan tersier untuk meningkatkan performa dari si klasifikasi. Kira-kira begitu. Ini idenya. Oke ya. Baik. Nah, sekarang berikutnya adalah uh, ada dilihat ini ya. Sekarang oke, sebelum itu kembali lagi ke sebelumnya ya. Misalnya yang klasifikasi berbasis Gauss tadi. Itu ada apa sih dengan hasilnya kalau dipaksakan gitu ya, dalam kondisi yang tidak ideal. Atau misalnya adik-adik terapkan pada citra high res. Apa yang terjadi? Ya, ini. Yang terjadi adalah ini. Ini sebenarnya sudah cukup lama, 23 tahun lalu diingatkan oleh Pak Bliss dan Pak Nicholas Strobel ini ya. Ini ada, kalau adik-adik cari googling itu sih ketemu ini papersnya. Cari aja Blaske Strobel tahun 2001 yang mengarah ke uh, digital classifications. Nah, ini di paper ini beliau mensoroti kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan Gauss, terutama dari sisi output hasilnya. Nah, salah satu yang cukup ini ya, cukup apa sering terjadi itu adalah ini fenomena salt and peppers. Ya, nanti ada dicari ya, apa itu fenomena salt and peppers? Ya. Nah, ini kita cari kenapa kok bisa terjadi? Karena ini. Jadi, klasifikasi tadi itu apa ya? Masih menggunakan pendekatan pixel base, pixel per pixel. Ya. Kenyataannya, ya, kalau kita menggunakan pixel base ini adalah klasifikasi berdasarkan individu si pixelnya. Padahal kan kenyataannya apa? Misalnya objek ya, objek di permukaan bumi itu kan belum tentu satu objek itu betul-betul representasi dari murni sebuah spektral objek. Ya. Bisa jadi dia campuran. Sehingga apa? Dia ada kontribusi si pixel itu dari pixel yang lainnya, nilai spektral pixel yang lainnya. Sehingga contohnya seperti ini, ada dilihat. Nah ini ya, misalnya contohnya ini. Ini ada GSD-nya 20. Kemudian ada objek apa ini kotak dan objek berupa star ini ya, star ya, kayak bintang nih. Oke ya, bolehlah yang kotak ini ada diasumsikan sebagai kolam atau rumah juga boleh. Yang star itu misalnya kebun gitu ya. Ada dilihat kalau yang ini GSD 20 objek kotak ataupun star itu tercakup dalam satu pixel saja. Berarti di N, ya, digital number di kotak maupun di star itu sama. Ya kan? Tetapi kalau adik-adik lihat menggunakan GSD yang lebih detail, si star itu terdiri dari satu pixel ini. Ya kan? Kenapa? Dia di tengah saja. Loh, ini ada, tapi kan dominan, minimum. Yang bawahnya juga.
yang kananan yang hanya minum. Berarti dia bisa jadi dia hanya 1 piksel saja. Yang star juga dia nggak penuh, tapi kok ya pas di 1 GHD 5 meter kali 5 meter. Berarti dia representasi sebagai sebuah piksel, sebuah dot. Sama seperti yang kotak. Tapi ceritanya akan berbeda kalau adik-adik pakai GSD yang lebih detail. Misalnya 1/4. Ya. Yang terjadi adalah ini. Ini terdiri dari banyak piksel. Ini juga yang apa star. Adik-adik bayangkan kan? Ya misalnya paling sederhana gitu ya. Misalnya kayak gedung geodesi ya. Kampus kita dipotret gitu ya. Dari atas gitu. Terus sisi sebelah barat ya. Adik-adik bayangkan sisi barat gedung kita. Kan dari citra kan yang nampak atapnya kan. Tetapi sisi barat kita itu berbatasan dengan jalan dengan arsitek. Sehingga apa? Belum tentu pikselnya itu tepat di garis atap kita kan. Sehingga apa? Ya bisa juga dia campuran dari piksel jalan, jalan dengan arsitek. Kira-kira begitu. Nah, nanti mana yang paling dominan? Oh, mayoritas sih atap ya udah, berarti itu nanti dirinya adalah direkod sebagai representasi dari si atap itu. Tapi kalau ada dilihat gedung kita dengan sebelah selatan, selatan itu kan ada pohon yang besar-besar ya. Kalau pas rimbun itu, dia kan kalau kelihatan di atas bisa nutup itu. Nah, misalnya di potret, ya, dan kebetulan itu juga nggak mungkin pas pinggiran tajuk pohon dengan pinggiran atap nempelnya itu ya di pikselnya. Kan dia bisa campuran. Sehingga apa? Bisa terjadi piksel di situ di batas itu adalah campuran dari si atap, divinya si atap dengan si tajuk daun tadi. Mana yang lebih dominan? Dialah yang jadi sebagai unitnya tadi. Jadi karena ada efek ini, ya ini menimbulkan efek salt and peppers. Ilustrasinya ada di gambar sebelah kanan ini. Ya. Ini kan kayak ada serbuk-serbuk ini ya, salt and peppers, bling 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 ini ya. Padahal kenyataannya nggak mungkin kayak gini. Ya. Agak aneh ini. Ya, kalau adik-adik ini langsung terapkan apa adanya, terus nanti akan diproses untuk misalnya modeling ya. Dan selama ini kan kalau adik-adik modeling untuk terapan apapun ya, dari data penginderaan jauh itu kan harus dikonversi dulu formatnya dalam raster kan. Ya. Nah, kalau dalam raster adik-adik bayangkan yang sebelah kiri itu islandnya kan banyak banget itu. Adik-adik pusing nanti, oh, ini ada unit-unit apa polyline yang banyak banget. Nah, itu kan kadang-kadang harus dieliminasi ya karena ya efek tadi. Jadi konsepnya adalah seperti ini ya. Jadi ada fenomena namanya salt and peppers. Ya ini sebenarnya kembali lagi sih ke apa ke penggunaan uh, persil ya atau permukaan bumi itu tidak homogen. Mungkin kalau kemarin di minggu yang lalu saya ilustrasikan di Indonesia itu kan objeknya kan campuran itu. Jadi ada rumah, sampingnya kebun, sampingnya kolam, sampingnya tegalan, sampingnya macam-macam. Ya, sehingga jadinya kayak gini ya. Tidak homogen. Kalau homogen lebih mudah. Bentuknya juga macam-macam kan. Jadi ini yang terjadi ya fenomena salt and peppers ini. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini salah satu kelemahan dari klasifikasi yang tadi ya, yang kita diskusikan. Terus bagaimana mengatasinya? Kan begitu. Jadi kalau kita berpikir sebagai ini ya, apa, saintifik gitu ya.
kita kan selalu berpikir ya, oh ini punya kelemahan ya. Terus diperbaikinya gimana? So what's next? Kan yang penting itu. Nah, sehingga ini muncul oleh Pak Blas dan Strobel ini tahun 2000-an ini. Sehingga muncul pendekatan nanti yang kita sebut sebagai tadi OBI ya. Tapi sebelum kita ke OBI ya, kaitannya dengan salt and peppers ini kita lihat ya, bahwa sebenarnya klasifikasi itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi yang sifatnya hard dan bisa juga soft. Kenyataannya, kenyataannya yang kita terapkan sekarang itu adalah bersifat hard. Ya, di sini ditulis ya, hard classification. Kita terus ya. Ya, ya. Jadi mendeskripsikan sebuah objek itu spesifik dia di kelas apa. Padahal kenyataannya yang sesuai dengan yang tadi itu bisa jadi sebuah piksel itu representasi dari campuran ini eh, spektral di sekitarnya. Meskipun nanti yang dicatat yang paling dominan, tapi kan ada kontribusi dari sekitarnya kan. Makanya sebenarnya ada konsep hard classification dan fuzzy. Kalau fuzzy ini sebenarnya dikembangkan tahun 2000-an ya. Ada ini bisa googling itu namanya Lutfi Sadeh ya. Lutfi Sadeh itu orang kalau nggak Iran ya. Yang pertama kali mengenalkan fuzzy logic. Ya. Jadi logika fuzzy ya. Fuzzy logic. Dan fuzzy logic itu terapannya sangat luas ya. Karena dia tidak mendeskripsikan sesuatu menjadi tegas ya. Tetapi ada apa ya istilah, dia menggunakan istilah membership ya. Jadi ini itu level kepemilikannya itu berapa, apakah makin dominan atau makin ini, tapi tetap membuka peluang, itu tidak absolut seperti hard classification tadi. Nah, sebenarnya fasi itu kalau adik-adik lihat, mungkin adik-adik kalau sering-sering baca itu ya di apa itu ilmiah populer itu banyak teknik apa logic fuzzy itu diterapkan di alat-alat rumah tangga ya. Tapi kan langsung diprogram di IC ya, di IC. Nggak seperti kita ya, terpisah gitu ya. Ya. Oke, saya nggak akan bicarakan itu ya, nanti kita terlalu jauh gitu ya. Nah, kita lihat aja ke sini. Tapi konsep pixel ini seperti itu. Ya, jadi sebenarnya akan lebih bagus daripada menggunakan teknik yang hard, itu gunakan yang fuzzy tadi. Ya, jadi contohnya ini ya. Nah, ini contoh di gambar sebelah kanan ini saya ambil dari USAID dan Department of Interior USA Amerika ya. Ya, ini selainnya sih kemarin ada ini sudah dapat ya, cuma saya tambahkan lagi ya. Ya, jadi ini langsung nih ya. Jadi apa pixel itu langsung dikelaskan dia desain sebagai apa. Tapi kalau fuzzy enggak, dia pakai grids atau membership ya. Jadi apa ya? Ini itu betul-betul misalnya kelas apa, tapi ada potensi. Ya, nanti ini kita bicarakan juga di bagian belakang ya. Membership dari kelas lain. Jadi lebih soft, tidak tegas seperti yang sebelah kiri, tidak tegas seperti yang di hard. Jadi sampai di sini adik-adik sudah mengenal, moga-moga adik-adik nggak bingung ya. Nah, kalau dalam konteks klasifikasi yang tadi ya sebelum ini ada istilah pixel based dan object based. Ini satu. Terus yang kedua, ini ada istilah hard and fuzzy.
atau soft. Ada juga beberapa yang punya soft ya, tapi kalau mau benar ya fuzzy classification. Jadi ada dua konsep. Oke, nah berikutnya bagaimana kalau untuk pixel based dibanding dengan object oriented classification. Nah, ini kebetulan kan nanti kita akan mengarah ke object oriented ya, hobi ya, kan ke arah sini ya. Ya, kalau tadi pixel base itu ya seluruh sheet ya itu diterapkan klasifikasi pixel per pixel. Setiap pixel didesain sebagai apa? Kira-kira seperti itu. Kalau objek itu apa ya? Kita melihatnya tidak sebagai sebuah pixel per pixel, tapi sebagai si objeknya. Jadi kayak tadi kalau ilustrasi di kampus, misalnya mengklasifikasikan ini ya atap gedung geodesi, ya ini yang kita pegang si fitur si objeknya tadi. Makanya agak melompat ya. Meskipun pixel itu campuran, kalau di kasus geodesi tadi antara atap gedung dengan misalnya sebelahan dengan arsitek ya itu dengan konblok, kemudian dengan selatannya ya. Selatannya itu tadi ya apa tajuk daun ya, daun ya. Itu kan jelas BV-nya beda, spektralnya kan beda ya. Tetapi kalau dijadikan apa ya agregat kan tetap harus satu. Mana yang lebih dominan kan? Ya, itu kalau pixel base. Tapi kalau objek enggak, yang ada dilihat ini roofnya, atapnya. Kalau roofnya itu sama, meskipun dia berbatasan dengan konblok ataupun dengan vegetasi tadi, itu kan spesifik objek si roof. Nah, spesifik ini diukur apa? Ada dilihat tadi unsur piramid eh, klasifikasi tadi yang ini. Nah, misalnya ini tekstur, ya kan? Pasti kan sebuah ini ya di sini sebuah atap ya memang jadi kompleks sih kalau atapnya itu apa itu campuran ya. Sisi sebelah kiri asbes, sebelah kanan apa misalnya genteng glasur, sebelahnya lagi genteng apa beton. Nah, itu memang jadi kacau karena teksturnya akan berbeda. Tapi kalau itu sama, tapi biasanya kan satu gedung masih sama ya, kecuali gedung berbeda. Itu biasanya atapnya berbeda. Jadi ini, jadi kalau objek oriented classification ini menggunakan objek yang homogen ya, atau biasa disebut sebagai segmen. Ya, nah biasanya nanti pendekatannya ada multi resolution. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan multi resolution. Ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya ya, ini ya. Jadi objek oriented ini ya ini sih uh, powerful ya itu diterapkan untuk citra resolusi tinggi ya, seperti yang tadi kita bicara. Tapi ada beberapa yang menggunakan di apa di high res, sorry, medium resolution itu juga bisa. Tapi ada ini ya, ada syarat-syaratnya juga kalau ada yang melihat itu. Jadi jangan hanya langsung diterapkan terus dilihat hasilnya enggak. Ya, itu ada syaratnya. Iya. Jadi kita sudah mengarah ke ini ya, ke apa namanya? eh, apa itu objek oriented. Jadi bukan entitas per pixel, tetapi fokusnya adalah ke entire si objek itu. Jadi kalau jadi dalam case di geodesi ya, ya berarti ada objeknya ada tiga itu tadi dari contoh saya. Pertama si atom, kedua adalah jalan konblok,
Ketiga adalah fitur si ini tajuk pohon tadi. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalnya adik-adik di challenge ya. Ini ditayangkan seperti ini. Ya, ya, ini kan hampir sama ya. Ada dilihat, areanya sama, datanya sama. Cuma beda metodologi. Yang kiri, adik-adik terapkan pixel base. Ya. Yang kanan itu diterapkan objek. Ya, kalau ada dilihat, terutama di bawah ini ya, ya gambar C, itu kan zoom dari gambar A ya. Kalau gambar A, gambar B karena visualisasinya itu entire image ya, jadi nggak begitu kelihatan ya. Tapi begitu ada di zoom, set, gitu, kelihatan. Contohnya ini. Ya, ini kan pusing itu kalau ada lihat kayak gini. Misalnya kayak coklat agak tua ya di dalam sini. Ini kelas apa ya? Kok menyebar terscatter kayak gini? Atau yang apa ini hijau terang? Kenyataannya kan bisa jadi seperti ini. Ini kan lebih tegas. Ya, karena ini pendekatannya lebih ke objek. Ya, jadi adik-adik bisa membandingkan dari output finalnya saja mana yang logis dan kurang logis. Kira-kira seperti itu. Ya, ini ilustrasi ya. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin masih ada pertanyaan. Jadi sambil menunggu pertanyaan ya, itu ada pixel base, ada objek base. Nah, sekarang kita lihat, kalau objek base itu apa sih? Ya, kalau kita kembalikan ke definisi ini nih. Ya. Jadi objek ini, ya ini kan memang brittle ya, sejak tahun 2000-an ya. Jadi 2000 sampai 2010 itu luar biasa ekstensif penggunaan si objek. Ini contohnya yang atas ini, gambar sebagai latar belakang itu kan kalau ada adik lihat, mudah banget kan. Yang ini ya, apa ya, jambon ya. Ini pink ini ya, ini pasti ya ini jaringan jalan kan. Ini didukung dengan objek. Terus yang apa? Ya coklat-coklat itu bangunan. Yang merah itu juga ya, ya kan. Tetapi adik-adik lihat yang coklat-coklat bergerumbul itu kan pasti vegetasi itu, gerumbulan vegetasi. Terus yang apa itu hijau muda ini bisa jadi apa ya? Ya ini bisa jadi rumput ya. Kelihatan sekali kan langsung nggak apa ya, nggak terscatter tadi ya. Jadi objek ini kalau kita lihat di Castilla 2018, G ini 2010 ini menggunakan alternatif selain tadi ya pixel base, yaitu sebagai objek untuk unit analisisnya. Ya, jadi ingat ini objek, featuresnya, bukan pixelnya. Nah, kemudian di tahap pelaksanaan di algoritmnya ini, Fobia melakukan grouping, ya, sehingga dari sejumlah pixel tadi membentuk sebuah representasi objek. Oke, kira-kira mungkin kita kepikiran ya, kalau ada konsep seperti ini terus dirumuskan dalam model matematiknya gimana ya? Atau sederhananya kalau kita program gimana? Ada nanti penjelasan. Oke, kita sudah masuk ke Fobia. Nah, jadi prinsipnya itu sebenarnya simpel. Jadi eh, prinsipnya adalah melakukan pengolahan data yang kompleks dan beragam heterogeneous ya
di mana setiap objek itu harus bisa dideskripsikan tersendiri dengan baik. Prinsipnya itu saja. Nah, contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu kalau ada dilihat, ini adalah citra high-res. Kemudian didekati dengan obia, jadinya seperti ke tengah. Di zoom sebelah kanannya. Nah, ini kan kelihatan sekali. Mana jaringan jalannya, mana rumputnya ya, mungkin yang hijau-hijau, atau yang open space, yang mana gitu ya. Yang tadi ya, mungkin ini. Apa ini? Pink ini ya. Kemudian yang merah itu mungkin bangunan masif ini. Kelihatan sekali. Karena apa? Karena based on si objek. Nah, tadi saya sampaikan, ini kan sudah mulai mengerucut ini cara ngitungnya. Nah, terus gimana yang lebih realistis? Lebih realistis adalah ini. Ya. Jadi tahapannya, adik-adik melakukan segmentasi dulu, kemudian klasifikasi. Jadi merah dulu, disegmenkan dulu, terus ada klasifikasi. Jadi OBIA itu tahapannya unsurnya ada dua, segmentasi, klasifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu segmentasi? Ya, ini kita lihat di 2011 ya, berapa itu? 13 tahun yang lalu ya. Itu Veljanovsky ya dan teman-temannya itu sudah mendefinisikan itu. Segmentasi ini adalah membagi citra menjadi segmen atau grup yang homogen. Tergantung homogen itu kriterianya apa? Homogen dari aspek apanya? Ya. Yang kemudian ini bisa disusun membentuk suatu kelas. Nah, kelas ini apa? Bisa berdasarkan spektral, berdasarkan geometriknya, ataupun tekstur, atau yang lainnya. Dan ini akan dipakai untuk proses berikutnya. Apa? Klasifikasi. Jadi disegmentasi dulu. Disegmentasi dulu. Ya, ini dari beberapa riset saya terbaru ini, itu saya kemarin menggunakan teknik-teknik segmentasi untuk ini ya, untuk ya sebenarnya prinsipnya sama. Cuma saya tidak menggunakan digital numbers di pixel, tetapi saya menggunakan data point cloud. Nah, ini terkenal banget ini di kalau ada istilah segmentasi di point cloud. Nah, ini sudah pasti adik-adik harus menggunakan mesin learning. Ya bisa sih kalau mau pakai manual, tapi seberapa tahan adik-adik akan mengerjakan pekerjaan manual kayak gitu ya. Ya paling apa realistis ya gunakan si mesin learning. Tapi itu nanti ya, tahapan nanti. Nah, di segmentasi ini ya, ini ditujukan untuk tadi ya membagi segmen ya sesuai dengan ini ya apa terserah baik spektral, geometrik atau bahkan mungkin tiga-tiganya boleh sehingga dia intinya objek itu homogen. Nah, setelah itu baru dikelaskan. Jadi objek hasil segmentasi tadi dikelaskan. Nah, di sini silahkan adik-adik mau menggunakan pendekatan klasifikasi yang apa. Nanti di bagian contoh di sini saya tunjukkan misalnya adik-adik menggunakan DT, Decision Tree, atau yang lebih advance. Misalnya pengembangan dari Decision Tree, DT, itu kan adik-adik bisa menggunakan RF, atau SVM, atau New Base, atau yang lainnya. Tapi kita lihat saja yang paling mudah ya dulu ya. Misalnya nanti kita dekati dengan itu tadi di GT ya, ataupun RF Random Forest. Nah, kira-kira gimana ini? Nah, ini contohnya. Nah, ini sekaligus kita misalnya ada diterapkan di GE ya. Ya sebenarnya ini kalau ada nggak mau pakai GE ya ekstrimnya. Ini mau dihapus ya nggak apa-apa. Ini
di nggak usah dipakai ya, misalnya begitu. Tapi ini langsung saja kita pakai ya. Jadi yang penting ada datanya dulu, terus disegmentasi, kemudian labeling. Labeling itu kayak pemberian training set ya. Ini, oh ini labelnya apa? Ya, kan harus dikasih label. Ya, tapi ini lebih ke arah semantiknya sih. Jadi segmentasi dulu, terus ada tahapan labeling. Nah, setelah itu ada di bikin training site, klasifikasi. Jadi ini tahap pertama tadi, ini tahap kedua. Hasil visualisasi hasil dan uji operasi. Simpel kan sebenarnya. Karena tahapan utamanya adalah segmentasi dan klasifikasi. Oke. Nah, ini sintaknya kalau ada pakai SNIC, segmentasi itu macam-macam loh. Ya, tekniknya untuk melakukan segmentasi. Nanti kita lihat sambil jalannya. Tapi sementara pakai ini dulu SNIC. Pakai closest apa terdekat juga bisa itu. Tapi di sini pakai SNIC. Ya, kemudian yang sebelah kanan pakai random forest RM. Ini di bagian klasifikasinya. Ya, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Nah, kalau belum kita lanjut. Nah, setelah kita dapat ini ya tahapan segmentasi, kemudian klasifikasi. Nah, kita lihat bagaimana melakukan contoh di ini ya tadi, misalnya di klasifikasi apa tadi, decision tree. Nah, ini contoh. Oke, oke saya perbesar ya ini karena ini kalau ada adik mungkin nah ini, ya ini ya. Ya ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Show dan Matters ya tahun 2000-an sampai 2010-an ya. Nah, sebenarnya begini ya. Jadi kalau ini ilustrasi ya untuk yang Fuzi ini ya. Misalnya ini ada di ngecek reflektan dari pixel ya. Jadi ini nanti dia dikontrol apakah reflektan dari pixel itu di ya apa near infrared dengan proporsi lebih dari separuh. Ya, ini kan kontrol pertama di sini. Jawabannya ada ya dan tidak, ya kan? True and false, yes atau no. Yes, oke. Kalau yes berarti di sini nih. Tadi kan di infrared, near infrared. Nah, bagaimana kalau di red? Apakah reflektannya di band red itu kurang dari 12%? Berarti kalau iya, berarti dia pasti vegetation. Karena kalau ada dilihat di pelajaran berikutnya ya, misalnya ada dilihat di indeks vegetasi, itu yang namanya vegetasi itu pasti dia akan apa ya, memantulkan band near infrared. Tetapi untuk band rednya dia akan diserap. Ya. Vegetasi yang klorofilnya masih banyak, masih bagus. Nah, sehingga kan bisa kita bikin semacam ini tahapan ini. Nah, misalnya yang ini lagi ya, ternyata reflektannya tadi di near infrared lebih besar dari 50%. Berarti dia sangat reflektif, betul. Nah, tapi dicek lagi di band rednya, dia masuk kurang dari 12% enggak? Enggak. Oh, nanti dulu nih. Berarti di sini nih ada nanti dulu. Nah, nanti dulu itu bisa jadi dia harus ke objek yang terdefinisi lain ini.
ya kan? Ini case-nya kalau di band near infrared itu reflektannya lebih besar dari separuh, ya lebih besar dari 50%. Kalau ternyata enggak, misalnya 40, 30, 20 gitu, nah ditanya lagi pikselnya di near itu apakah kurang dari 5%? Kan enggak, ya sudah dipastikan saja dengan cara ekstrim. Kalau di lebih ini kan bisa 60, 65 ya, tapi kalau diekstrimkan kebalikannya kan ekstrim ya 5%. Nah, kemudian dia jawabnya, ya cek lagi di red kurang dari 10, iya. Oh, berarti dia waters. Kenapa? Karena di band near infrared maupun di red, dia betul-betul diserap. Nggak ada yang reflektif. Ya, berarti waters. Tapi ini akan ceritanya berbeda ya. Misalnya permukaan air itu karena kena tumpahan minyak ya. Itu kan bisa jadi reflektif. Nah, itu jadi lain ceritanya. Jadi tergantung kita menyusun ini sih, decision tree-nya ini. Threshold dan decision tree. Ya memang sulitnya di sini. Tapi ini sebenarnya simpel ya. Hanya tes logik. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Kan seperti itu. Yes, no, yes, no saja kan. Ya, tapi ada di situ kan harus ngerti konsekuensi. Oh, jika ini, maka ini. Ya. Jadi di sini kita sudah bisa langsung membedakan mana vegetasi, mana waters, atau yang lain. Nah, ini nanti tinggal dikontrol lagi. Tapi kuncinya dari si decision tree ini adalah ini tadi, di ini ya, di kontrol. Masuk mana, masuk mana, masuk mana. Ya. Oke, kira-kira itu adik-adik untuk, oh tadi malah saya, no ya. Oke, sebentar, malah saya ini ya. Oh, sebentar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, tadi kan decision tree ya. Nah, sekarang bagaimana kalau random forest-nya? Nah, sebentar. Ya. Yang tadi itu ini, nah ini ya, ini kan decision tree, ya, yang tadi kita bicarakan. Nah, sekarang yang random forest. Nah, random forest ini ah, merupakan sebuah algoritma yang cukup populer ya, dan ini kombinasi dari teknik sebelumnya. Jadi kalau adik-adik menggunakan teknik decision tree, ya dia gabungan dari decision tree tadi. Ya, kita lihat ya, kita zoom aja. Nah, ini ya. Ini misalnya ada kontrolnya ini ya. Ya, sebuah variabel kurang dari, misalnya kayak kasus tadi ya. Misalnya ini yes, no. Nah, misalnya ini yes. Nah, ini dicek lagi. Bagaimana yes, no? No, ke sana. Yes, ke sini. Sehingga apa? Kita punya ini. Desisnya itu nanti di A, B, C, A, A, B, C ini hasil akhirnya. Ini kalau nggak dikontrol lagi ya sudah final. Hasilnya di sini levelnya. Di ujung kaki-kaki ini ya sebenarnya. Ya. Ini ya, jadi pertama masih berbasis decision tree. Tetapi ya datanya harus banyak dulu. Datanya harus banyak dulu, terus diterain di setiap kategori. Jadi makanya ada training data 1, training data 2, sampai data training data N. Nah, memang teknik membuat training data ini jadi challenge tersendiri ya. Tapi setahu saya, kalau misalnya adik-adik nanti membuat, ini sudah gabungan dengan machine learning ya, agak sedikit nih. Nah, itu kan di machine learning kan prinsipnya ada tiga ya. Mana data untuk training,
testing, validations. Nah, yang terbesar itu memang bagusnya idealnya sih sekitaran 70% ya, 70-80% data itu di training. Tapi itu boleh dipakai asal dia di atas 50%. Paling jelek itu yaitu 50-an% ke atas. Kalau kurang salah itu nggak boleh. Jadi training data itu dalam konteks machine learning harus di atas 50%, 55, 60 dan seterusnya. Baru yang lainnya. Kemudian sisanya diproporsi, mana yang untuk testing, mana untuk yang validation. Tapi kuncinya tetap harus proporsi paling banyak adalah di data training. Kan itu yang akan membentuk model. Nah, nanti di berikutnya ya, pada saat kita membahas apa machine learning itu akan kita bahas. Ya, ini data training dibikin dulu decision tree sampai ke berapa. Ya. Demikian juga yang training data 2. Misalnya untuk training data water, training data untuk vegetation, um, training data untuk apa lagi ya, um, water, misalnya open space atau Bearland atau yang lainnya. Ya nggak apa-apa. Nanti ini, nah ini nanti di proses di decision tree, ini juga di decision tree. Nah nantinya di averaging. Nah setelah itu jadilah model random forest. Simpel kan sebenarnya prinsipnya. Ini belum 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 detail ya, belum detail. Ya kalau mau detail ya kita harus lihat di ini ya, di textbooknya ya. Jadi kalau saya jelasin detail banget, ya bisa sih. Cuma nanti kita membahas satu topik aja bisa 2 jam itu. Dan nanti CPMK kita nggak kecapek ya. Kenapa? Karena kan kita yang dipelajari banyak itu. Ya, kita hanya belajar sangat dalam di satu metode, ya. Yang lainnya pasti akan tertinggal. Ya, makanya mungkin sedikit saya ulang ya bahwa kalau di S1 itu kan 50-50, adik-adik harus mengeksplor what's behind ini ya, the teori gitu. Jadi harus 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 aktif. Jadi jangan jangan pesan saya jangan hanya mengandalkan slide atau materi dari kelas. Ya, itu sifatnya baru memberikan guideline, belum sampai betul-betul detail. Detailnya ya harus tadi harus kita explore sendiri. Itu saya lihat di mana-mana begitu. Jadi kalau diajari detail itu biasanya di level mungkin sebelum perguruan tinggi ya. Ya, karena kan mungkin diasumsikan belum ini ya belum mandiri ya. Tapi kalau kita di perguruan tinggi pasti gitu. Apalagi kalau di luar itu lebih keras lagi. Kita dituntut untuk mau belajar apa itu mandirinya gitu ya. Oke, kira-kira itu. Nah, sekarang coba kita lihat yang lain. Tadi ini di random forest. Nah, ini saya akan tunjukkan satu contoh. Ini sangat bagus, ya. Cuma adik-adik mungkin bisa jadi, tapi kita lihat dulu nganunya ya, apa semacam big pictures-nya. Nah, judulnya ini ya. Jadi object oriented LULZ dan ini menggunakan GE ya, yang dikombinasikan dengan SMIC, GLCM dan mesin learning. Tapi ini kalau ada dilihat, remote sensing ini cukup prestisius ini ya. Ini jurnalnya sangat ini ya, uh, prestisius ini. Atau coba kita cek ya. Makanya ini agak Evan ini. Coba ya, nggak apa-apa ya. Klik. Coba saya copy link. Oke, saya masuk ke sebentar.
Oh, adik-adik mungkin belum bisa nonton ya. Saya anu dulu. Oh, ini tinggi sekali ini. Eh, oh, ini. Stop share. Saya akan share ke ini. Setelah saya klikkan nanti ketemunya ini. Wah, ini impact faktornya 5. 5 itu tinggi sekali ini ya. Biasanya betul-betul prestisius itu IF-nya di atas 3 ya. Ini tinggi sekali ini. Ya ini kalau ada dilihat. Nah ini kalau ada dilihat kan ini ada open access apa ya? Open access ya. Ada bisa ngambil ini. Nah ini versi PDF-nya. Ya. Jadi kalau ada adik mau melihat yang terbaru ya salah satunya di sini nih. Ya. Terus kita ingin tahu nih remote sensing ini seberapa sih reputasinya gitu ya. Kan sering sekali apa ya, adik-adik akan menemukan ya sebuah jurnal itu masuk kategori predator. Ya mungkin ini untuk S1 belum ya, tapi mungkin perlu juga sih satu uji. Nah ini adik-adik bisa ngecek dengan SCR. SCR pakai ini. Nah, nanti muncul ini. Oh tadi SCR. Nah ini ya. Nah ini kan remote sensing ya. Tadi ya, nanti kita cari, kita copy ya, kita masukkan di sini nih. Dia kalau tidak oh ini baru remote sensing environment ya, yang remote sensing saja. Nah ini aja. Nah, ya. Nanti yang ini nih. Nah ini sudah masuk masuk kategori ini. Nah ini kalau ada klik-klik dia masuk ke jurnalnya, tapi ada dilihat di ujung. Ini historinya. Oh ini I1 ini. Ini sudah 2000. Wow ini memang prestisius ini. Ini top ini. Ya, ini juga. Nah di sini. SJR-nya ya. SCR 0,2 itu sudah termasuk prestisius, bereputasi ya. Ini di atasnya, jauh 1,1 SCR. Ya. Ini pasti bagus ya. Ya kira-kira begitu. Ada dilihat. Nah ini, ya. Nah, ini nanti di sini nih. Ya. Nah ini tadi, proses yang tadi. Ya. Mungkin ada yang tanya, ini APC-nya berapa Pak? Pakai APC enggak? Karena dia apa ya? Dia kan MDPI free kan tadi. Coba kita cari, ada nggak? Shot mungkin APC ya. Kita cari ini. Apa enggak? Oh enggak ada ya. Oh ini langsung ke jurnalnya ya. Mungkin nyari APC-nya di tempat lain ya. Ini ya mungkin ya. Nah ini nih, ada nih. Nah, ini APC. APC itu biaya untuk menerbitkan. Nah ini ada dilihat bayarnya segini kalau APC-nya. Jadi kalau total fee per artikel adalah 2000 CHF. Ya, ini ya. Coba berapa rupiah kalau kita masukkan di sini ya. Ada yang dilihat 2000 CHF itu IDR 35 juta. Ya memang begitu. Ya. Jadi ada di
bayarnya segitu karena open access. Ya, mahal ya. Ya, melebihi UKT ya. Berapa kali UKT-nya ya? Kalau di kita itu UKT-nya di GDS itu antara jatuhnya 5 sampai 7 ya. Ya 6 ya. Ya udah bagi aja 6 ini kira-kira. Ya. Oke. Ya, kira-kira begitu. Nah, kembali ke tadi ke jurnalnya ya, sorry. Nah, jurnalnya ya. Ya sudahlah kita nikmati saja jurnal yang 30 apa bayarnya 35 tadi ya. Nah, nah ini object oriented untuk land use land covers ya. Dia diterapkan di GE dengan mengkombinasikan SNIC, GLCM dan machine learning. Nah, ini kita lihat ya. Jadi LULC itu ini land use land covers. Kemudian apa tadi? SNIC itu ini simple non iterative clustering. Kemudian apa itu GLCM, Grade Level Co-occurrence Metric. Nah ini sebenarnya sangat bagus ini. Ya, ini ya ada lihat di sini ya. Nah ini kuncinya. Pelaksananya kan ada di sini. In this context, this work is aimed to at developing and testing object-oriented classification, pendekatan objek-oriented klasifikasi yang mengkombinasikan metode SNIC. Nah, ini untuk tadi spatial clustering ya. Dan GLCM untuk menghitung tekstur indeks itu ya. Berarti ini ada dua ini clustering tadi sama textural index tadi pakai SNIC dan berarti ini sebenarnya masuk di segmentasi tadi. Nah, kemudian klasifikasinya dia didekati dengan dua. Apa? RF dan SVM. Sudah. Ya kan? Berarti sama seperti teori tadi. Teori itu kalau ada adik menggunakan objek oriented, ya tadi ada proses apa segmentasi, ada proses klasifikasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, oke. Sekarang kita lihat di bawahnya. Nah, ini nanti ada edit bisa mengeksplor sendiri, tapi yang paling penting sebenarnya di sini nih, metodologinya. Ya, semuanya penting ya. Tapi menurut saya sih, kalau studi areanya kan ada edit. Ini nanti saya posting juga. Nah, ini dia. Ini bagus sih. Dari lihat. Jadi ini tahapannya ya, tahapan keseluruhan. Nah, kita lihat. Yang ini apa itu? Jadi memilih dan mengkoreksi data itu masuk di kategori ini, dataset composition ya, atau persiapan data. Apa yang dikerjakan di sini ya, jadi nyari data kan adik-adik sudah diajari kan, mencari data itu misalnya harus sesuai lokasi, kemudian date-nya cocok, kemudian apa cloud coverage-nya sebisa mungkin tidak ada, atau kalau ada minimum, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, setelah itu kan data harus dibetulin dulu ya, misalnya di filtering, ya. Nah, ini sebenarnya filtering masuk ke tadi ya. Jadi tanggalnya diselect berdasarkan data, kemudian tutupan awannya banyak enggak? Banyak ya jangan dipakai kan kayak gitu. Nah, kemudian memilih. Oke, setelah itu ada ambil band medianya. Nah, selain itu, setelah itu dihitung juga NDVI, BSI-nya, sama dihitung spectral index statistiknya, mean, standar deviation, sama maksimum. Ini adik-adik udah dapat ini.
ya kan? Sama. Dah, begitu data selesai, nah, jadi pakai, nah ini, nah ini yang, nah, jadi setelah dari data ini ada dua tahapan ini. Ini yang tahapan klasifikasi tadi, pixel base. Jadi ini pixel base-nya. Yang ini yang object oriented. Ya, ya kan? Jadi ada GLCM, kemudian ada SNIC, itu untuk masukkan di RF. Ya. GLCM tadi itu kan berdasarkan apa, apa textural index ya. Itu kan datanya banyak. Nah, dia dipilih ya, menjadi beberapa band principal komponen saja. Makanya dia pakai pendekatan PGA. Ya. NSI juga nanti di merge. Nah, ini untuk input RF. Kalau RF yang tadi kita diskusikan, yang SVM nanti kita bicarakan ya di pertemuan yang akan datang. Baru diklasifikasi, baru nanti adik-adik, ya ini di akurasi. Ya, ya sebenarnya bagus ya ini, sangat bagus. Tetapi apa ya? Kalau adik-adik pelajari ya, itu saya yakin dengan modal yang adik-adik dapatkan di kuliah PG dan sekarang ini bisa paham ini. Ya, ya. Tapi kalau kita belum pernah belajar sama sekali ya bingung ini maksudnya apa ini ya. Ya, kira-kira seperti ini. Algoritma simpel kan sudah. Ya tidak apa ya, tidak sangat spektakuler lah. Tapi termasuk bagus. Ya kalau nggak bagus nggak masuk di satu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah ini ya. Jadi kembali ke sini tadi. Ya. Jadi ini datanya adalah ini ya. Ya. Jadi Object Oriented Land Use Land Cover Classification in Google Earth Engine, ya, di Google Earth Engine yang mengkombinasikan SNIC, GLGM, dan Machine Learning Algorithm. Jadi gimana ini kalau di bahasa Indonesia kan ya? Klasifikasi objek land use land cover menggunakan objek oriented pada perangkat lunak Google Earth Engine yang mengkombinasikan algoritma SNIC, GLCM, dan mesin learning. Gitu kan bahasa Indonesia ini. Jadi panjang, tapi kalau di bahasa Inggris kan jadi pendek. Ini ya. Ya. Biasanya sih begitu ya. Kalau bahasa Inggris itu kan kalimatnya direct-direct ya, simpel-simpel gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan harus di gitu ya. Jadi panjang gitu ya. Makanya nggak, ya kita nggak usah heran kalau biasanya kita menerjemahkan bahasa Inggris itu dari teksnya bahasa Inggris itu jadi meledak jumlah kata, kalimat, dan halamannya karena ini. Oke, jadi dari ini itu sudah tercermin di, ya kalau ada yang menemukan jurnal lainnya bisa juga di ini ya dilihat ya. Tapi ini sudah cukup bagus ini kalau tadi. Nah, detailnya ada di bagian bawah. Kira-kira begitu. Termasuk verifikasi hasilnya dan discussion. Nah, ini verifikasi. Nah, oke. Nah, ini juga ada persentasenya ya. Iya. Oh, ini macamnya macam-macam ya. Ada ini kalau kita lihat citranya ini ada dilihat. Nah, ini ya. Ini ada planet scope juga. Jadi L8 itu Lancer 8, S2 itu Sentinel 2, PS itu planet scope. Ya, ini ada citra satelit.
Ini menarik juga kalau ada mahasiswa yang mau meneliti tentang PlanetScope itu ya. Ini setahu saya juga free kok, ini bisa bisa diakses ya. Nah, mungkin kalau info juga ya setelah ada lihat ini ya, itu sering sekali kan ada adik apa ya, bingung ya, misalnya baca, ya itu wajar. Nah, nanti adik-adik lihat di sini nih, mana yang paling cocok. Nah, ini adik-adik cari mesti ketemu ini. Ini misalnya tentang practical guidelines for choosing key Asian textures to use in the significant task offer a range of moderate spatial skills. Ini seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Atau yang lainnya. Adik-adik bisa anu. Jadi tinggal aja jadi kalau kita membaca sebuah jurnal, itu sering sekali kita kan enggak paham ya. Ya sudah dirunut saja. Dia dia ambilnya dari mana? Kita kejar terus di jurnal ini. Jadi bisa jadi ini itu hanya satu jurnal. Ini ya. Tapi kalau kita mau belajar sampai detail ya ada harus nyari ini, di tracing ini sampai ke 62. Kira-kira begitu. Ini contoh ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita tadi kan dari jam 8 ya. Cukup 1,5 jam saja ya, nggak usah banyak-banyak lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan. Ya, kalau ada ya. Ya memang apa topik yang saya sampaikan terutama contoh tadi ya itu memang agak ini ya agak advance tadi. Ya, tapi saya hanya ingin menekankan saja ya bahwa sebenarnya eh, kita bisa ini ya kreatif mengkombinkan ini dengan metode lain ya sehingga meningkatkan hasil akurasi. Tapi harus diingat loh, kita nggak boleh sembarangan, harus ada alasannya. Kenapa pakai ini? Kenapa ditambahin PCA? Kenapa pilih GLCM? Kenapa pilih ini? Itu harus ada terverifikasi di di setiap tulisan di tadi. Jadi nggak ngawur itu. Dia pasti punya dasarnya. Kenapa pakai ini? Kenapa pakai ini? Ya. Makanya kan selalu saya sampaikan ya kalau kembali lagi ke tadi ya slide-nya saya tayangkan. Oke. Jadi kalau ada adik membuat paper seperti ini ya, ya itu kan sebenarnya dari judulnya itu bisa dilihat kata-kata kuncinya kan. Mengapa objek oriented? Gitu. Kenapa dipakai Google Earth Engine? Kenapa digunakan SNIC? Kenapa di LGM? Dan kenapa machine learning? Kenapa tiga-tiganya dikombin? Ya itu ada alasannya. Dan itu saya yakin itu pasti ini eh, apa di bagian latar belakang dia jelaskan. Oh ini loh kenapa. Ini dia kan Pak kupas itu kelemahan LUEC yang dengan pendekatan konvensional itu kelemahannya. Satu sisi objek oriented punya kelebihan di sini. Nah, dia masuk. Nah, itu. Kenapa dipilih Google Earth Engine? Nah, dia pasti akan mengelaborasi. Kenapa misalnya ekstrimnya nggak pakai PCI? Kenapa nggak pakai Analogit juga pasti ada alasan. Misalnya fleksibilitas dalam dia mengkustomisasi modul, fleksibilitas juga dalam mengakses big data, citra, kan seperti itu. Kalau di software-software yang close, ya, itu kan susah. Ada harus mengkonvert, menyamakan kan, sistemnya kan. Atau paling nggak format datanya, baru bisa. Kalau ini kan enggak. Ya, fleksibilitas. Gitu. Tapi ada juga kelemahannya di Google Earth Engine karena itu base cloud. Kalau kerjaan adik-adik itu excellent. Misalnya adik-adik mengkombinkan beberapa itu ya algoritma dan itu terverifikasi dan itu excellent gitu ya. Nah, saya yakin orang
di belakang Google Earth Engine itu akan tahu, dan dia bisa memining data-data hasil yang kita kerjakan, dan dia yang di sana kan masih orang-orang pinter itu, dia pasti akan tahu, oh dia kayak gini, pendekatannya pakai ini. Kenapa ya? Karena kita bekerja menggunakan platform mereka, dan data-data kita kan ada di cloud mereka, algoritma kita, tahapan kita ada di cloud mereka. Jadi ya pasti mereka akan ini bisa men-tracing dengan pasti. Tapi lain kalau ada adik misalnya pakai NV. Di NV kan ada shell-nya itu ya. Misalnya ada adik dibikin pemrograman pakai IDL atau pakai C, kan bisa itu bikin shell-nya. Orang lain nggak akan ngerti. Ya, termasuk bahkan developernya si NV. Kenapa? Kan itu close, ada di laptop adik-adik, ada di servernya adik-adik. Ya, di komputer kita, enggak di tadi. Kira-kira begitu. Tapi kalau di Google Earth Engine, repot ini. Ya, jadi semua tahapan kan transparan itu. Tahu deh. Ya, sebenarnya kalau itu sih nggak usah kita risaukan ya. Tapi kecuali kalau ada adik misalnya nanti lulus terus bekerja di lembaga yang cukup sensitif ya. Misalnya memproses data-data rahasia negara atau rahasia yang sangat sensitif ya, jangan gunakan GEE. Itu pasti akan ketahuan semua ya. Karena kan di cloud dia. Ya, kira-kira. Oke, kemudian ke tadi slide saya tadi nggak banyak ya, ya karena saya hanya ingin menjelaskan ini ya. Nah ini sudah, ini yang tadi terakhir itu tentang Random Forest, di mana ini pengembangan dari si DT, Decision Tree, DT-nya itu ini. Jadi, nah ini letaknya dalam konteks apa eh, klasifikasi objek base adalah di sini. Jadi saya ulang, harus ada data, ada tahap segmentasi. Segmentasi itu termasuk juga harus pembelian label ya. Label itu, oh ini kelas apa, ini kelas apa, gitu ya, di labeling semantik ya. Nah kemudian adik-adik kan langsung bisa bikin training set kan. Nah di klasifikasi. Nah klasifikasinya tadi misalnya menggunakan yang apa tadi uh, uh, machine learning tadi, misalnya pakai apa ini uh, apa itu namanya random forest atau decision tree ya, atau SVM atau yang lainnya, tidak masalah selama adik bisa memverifikasi. Nah karena keluar hasil ya, ini aja sebenarnya, simpel kan. Baik, itu masih bolehlah 2-3 pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Oke, baik, ini belum ada ya, coba tak cek di chatnya sebentar. Ini oh mahasiswa belum ada yang chat ya, chatnya belum ada yang raise hand sejauh saya lihat. Ada nggak yang raise hand? Oh juga belum ada. Oh, oke, baik, adik-adik bagaimana, cukup ya, nggak usah banyak-banyak ya karena ini bulan puasa juga. Iya, adik-adik kan mungkin masih mau mengerjakan yang lain ya. Jadi, oke, silakan kalau masih ada atau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Oke, jadi jika demikian untuk sementara kita akhiri ya, adik-adik. Jadi kita sudah di penggunaan objek oriented. Minggu depan, moga-moga nggak libur lagi ya. Di kelas akan saya sampaikan tentang lanjutannya. Metode-metode klasifikasi yang apa mengarah
dan atau sering digunakan di object oriented. Tadi kita bahas dua, decision tree sama random forest. Mungkin minggu depan kita lihat misalnya SVM, NU base, kemudian yang lainnya. Nanti kita lihat. Setelah itu nanti, tapi saya nggak tahu ya, karena kan kita tinggal dua pertemuan ya. Mesin learningnya kalau nggak cukup ya nanti saya kasih titipkan aja ke Pak Catur ya, biar beliau lanjutin di mesin learning dan deep learning ya. Sama mungkin contoh-contoh ini ya, aplikasi-aplikasi yang yang terbaru ya. Ya, kira-kira begitu. Baik, adik-adik, cukup. Nah, sekali lagi sebelum saya tutup, ini sudah kita rekam. Terus yang memang memerlukan atau perwakilan atau mahasiswa salah satu atau beberapa boleh WA, nanti tak kasih linknya. Biasanya 10-15 menit setelah ini selesai sudah bisa di-generate. Tapi kalau ada adik nggak request, ya saya masih tetap punya rekamannya. Tetapi ya saya sering sekali kelupaan sih. Jadi kalau memang betul-betul ada yang membutuhkan, ya silakan minta. Nanti dikirim. Tapi kalau sudah cukup jelas dari materi kuliah yang nggak menyimak rekamannya juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting ada adik ngerti, paham, dan mungkin cara yang paling pendek ya bisa mengerjakan soal-soalnya terkait dengan ini. Ya. Dan syukur-syukur sih ada yang mau pakai untuk riset lanjutan, nah itu lebih bagus lagi. Oke, saya kira demikian adik-adik semua. Jika demikian bisa kita akhiri. Ini saya tunggu-tunggu. Raise hand-nya belum muncul. Uh, Chatnya juga belum. Berarti sudah cukup clear. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.